Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar jelas ya? Yes, Miss. Kita mulai ya sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Gimana kabarnya semuanya, pada sehat kan ya? Sehat, Miss. Alhamdulillah, Miss, sehat. Oke, jadi di sini saya mau ini kan kemarin sudah diumumkan ya hasil dari seleksi TOEIC Viera-nya. Saya ucapin selamat dulu buat yang pada lolos. Ini yang gabung sini yang lolos semua ya. Nah, cuma di tahun ini sistem dari sananya agak berbeda dari tahun sebelumnya. Biasanya kalau tahun dulu itu langsung ketemu ini ya, apa namanya, langsung ada hasilnya, lolos dan tidak lolos. Cuma yang sekarang dibagi ke dalam beberapa bagian gitu. Sudah pada dilihat kan ya, kalian ada di level berapa. Jadi yang tertinggi itu di level 7, kemudian turun ke 6 dan 7 artinya lolos langsung tes, kemudian level 4 dan 5 itu juga lolos tapi masih ada pembelajaran nanti dari pihak sananya, kemudian dan level selanjutnya. Ini saya akan coba paparkan dulu mengenai pelaksanaan TOEIC CBT-nya. Coba diperhatikan dulu, nanti baru saya buka sesi tanya jawabnya. Oke? Suara saya masih jelas ya? Masih, Miss. Masih, Miss. Enggak, saya share dulu. Sudah terlihat share saya? Sudah belum? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Saya mulai ya. Silakan diperhatikan dengan seksama, kemudian dicatat. Oh, ini nanti juga saya share di folder yang di drive, yang di pengumuman, bukan di pengumuman, yang announcements Viera ya, yang dulu ada file nomor peserta kalian, semuanya kan tersimpan di sana. Nanti silakan diakses. Saya sudah share di sana juga. Oke, saya mulai. Tolong diperhatiin ya. Jadi ini hasilnya kemarin seperti yang saya bilang ya. Jadi levelnya itu memang berdasarkan skor kalian. Nah, ini yang dia ada di level advance sama intermediate 3. Itu mereka kan ada di level 7 sama level 6. Mereka otomatis akan lolos tes. Lolos dan langsung tes. Sebentar. Sebentar ya, saya ngadmin sendiri jadi tidak ada yang bantuin. Oke. Nah, ini ada 108 siswa yang di level 7, kemudian yang di level 6 kan ada 111 siswa. Saya juga ini ya merasa bangga gitu atas pencapaian kalian gitu dari sejumlah 286 siswa yang kami daftarkan dengan jumlah totalnya 219 siswa yang bisa lolos langsung tes gitu. Terima kasih juga atas perjuangan kalian. Semoga memang ini hasil yang sebenarnya sehingga nanti ketika mengajarkan tes yang realnya itu hasilnya juga bisa baik seperti ini. Kemudian yang di level ini, level 2 sama level intermediate, cuma 2 sama intermediate 2 ini. Nah, mereka adalah siswa-siswa yang sejumlah 38 ini. Mereka kalian akan dapat kesempatan untuk tes juga, cuma sebelum tes ini kalian diberi kesempatan untuk belajar dulu gitu. Nah, belajarnya nanti dalam bentuk seperti apa nanti saya jelaskan di next slide ya. Nah, kemudian untuk yang masuk dalam intermediate 1 yang jumlahnya 12 orang, ini nanti diberi kesempatan lagi untuk tes seleksi lagi kayak kemarin. Nah, nanti
nanti akan diolah lagi sama sana entah seperti apa sistemnya. Jadi mungkin masih ada kesempatan untuk bisa ikut tesnya ini. Itu ya. Saya lanjut ya. Nah, sekarang di bagian penjadwalan silahkan diperhatikan. Oke. Di bagian level, yang levelnya advance sama intermediate 3, yang tadi saya bilang mereka lolos tanpa tes, lolos yang langsung bisa ikut tes, di penjadwalan dari ITC-nya atau PSMK-nya itu dijadwalkan tanggal 14 September sampai 14 Oktober. Nah, kebetulan kemarin dari sananya menghubungi saya untuk Semakbo akan dapat jadwal di tanggal 21 September sampai 3 Oktober. Kalau saya tidak salah ya, 21 September sampai belasan Oktober, maaf saya salah, saya lupa. Nah, cuma memang pada tanggal 21 itu kalian masih ada PTS ya. Nah, nanti untuk pemberitahuan selanjutnya atau jadwal pastinya saya informasikan lagi karena kemungkinan nanti kami akan meminta penjadwalan ulang. Jadi tidak sesuai, maksudnya setelah kalian melaksanakan PTS. Intinya setelah kalian PTS nanti siap-siap aja bahwa setelah itu akan ada tes TOEIC CBT ini gitu. Pancingan apa lagi? Kenapa? Ikut join. Iya, siapa? Coba sebutin namanya dulu kalau mau nanya. Sebenarnya mah emang gitu kayak urat. Siapa yang mau nanya? Siapa? Saya lanjut ya. Kalau nanti pertanyaannya di akhir aja, gitu. Saya jelasin dulu. Kemudian yang di intermediate 2, ini di pembelajarannya dijadwalkan tanggal 17 September sampai 12 Oktober. Silakan dicatat yang masuk ke level intermediate 2. Tadi ada 38 orang ya. 17 September sampai 12 Oktober itu untuk pembelajarannya. Nah, untuk tes TOEIC-nya sendiri dijadwalkan di antara tanggal ini. Nah, entah nanti sekolah kita akan dapatan di tanggal berapa. Nanti diinformasikan lebih lanjut pastinya. Nah, untuk yang intermediate 1 atau yang ada penyaringan ulang, ini penyaringan tahap 2-nya, nanti dijadwalkan 1 sampai 30 September. Nah, kalian yang ada di sini tadi 12 orang ya kalau nggak salah ya. Nah, silahkan, maaf, 12 orang nanti akan saya jadwalkan di bulan ini kan bulan ini ya, 1 sampai 30 September. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang kemarin itu, kalian melakukan tes seleksi, cuma nanti dengan nomor peserta baru gitu. Jadi tunggu informasi dari saya ya. Begitu. Nah, untuk pengumumannya nanti tanggal 2 Oktober, kemudian nanti ada pembelajaran juga tanggal 5 sampai 31 Oktober, sama seperti yang intermediate 2, kemudian tes TOEIC-nya di antara tanggal ini 1 sampai 20 November. Gitu. Nah, yang untuk basic 3, ada yang gabung di sini enggak ya? Kalaupun enggak ada nanti tolong sampaikan ya. Nah, yang basic 3 ini memang dikatakan di situ tidak lolos. Tetapi kemarin dari sosialisasi dari panitianya sana, dari instansinya sana, masih diperbolehkan untuk ikut penyaringan gitu. Jadi kalau mau mencoba lagi, siapa tahu nanti ada penyaringan lagi, bisa ikut tes lagi, ya nanti bisa ikut lolos tes, nanti dibarengin sama yang intermediate 1 ini. Memang cuma tidak tahu sistemnya seperti apa, apakah nanti skor yang pertama mempengaruhi atau tidak, itu tidak tahu, semuanya adalah kebijakan dari sana gitu. Jadi ini ya, waktu di awal sudah kami sampaikan bahwa segala keputusan siswa lolos dan tidak lolos ini bukan dari Semakbo yang menentukan, tetapi dari PSMK-nya atau dari ITC-nya yang menyelenggarakan kegiatan ini gitu. Kemudian next. Nah, ini untuk yang tadi intermediate 2 yang pembelajaran, ini jadwalnya akan dibagi ke dalam 8 sesi. Semuanya dilakukan via online class. Nah, kalau biasanya kalian familiar-nya dengan kalau ada online meeting atau pertemuan daring itu kan biasanya pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Nah, kalau untuk ini mereka menggunakan aplikasi Webex. Tahu nggak Webex? Sudah pernah pakai belum? Sudah, Miss. Sudah ya. Nah, mereka nanti pakainya Webex. Ya, kalau ada yang belum nanti coba cari tahu ya. Kemudian kalau kalian lihat jamnya, memang dari sana dijadwalkan jam 9 sampai 11 pagi. Kalian pasti ada pembelajaran. Dan bahkan di tanggal-tanggal ini ya, ini tuh kalian ada PTS. Kemarin sudah kami tanyakan,
boleh untuk tidak mengikuti Webex ini secara langsung, nanti rekaman pembelajarannya akan diupload via YouTube, jadi bisa diakses dan dipelajari secara mandiri masing-masing gitu. Nah, ini ada keterangan. Pembelajaran ini wajib diikuti oleh siswa yang ada di level intermediate 2 dan level yang lainnya. Artinya apa? Yang level advance, intermediate 1, intermediate 3 ataupun basic dipersilahkan untuk join jika memang berminat untuk mengikuti gitu. Nanti link-linknya seperti apa ditunggu informasi berikutnya karena kami juga belum mendapatkan informasi ini ya, baru jadwalnya saja. Gitu. Nah, kemudian ini saya rasa akan bermanfaat banget buat kalian karena dari ITC, instansi yang mengelola ini itu tuh mengeluarkan materi-materi karena mereka kan ini ya lembaga atau instansi yang memang tersertified untuk mengadakan TOEIC dan berlevel internasional dan mereka pun juga mengadakan khusus untuk persiapan TOEIC juga ataupun TOEFL. Nah, mereka membuat materi-materi kemarin sudah kami download dan kami kumpulkan di sini. Ini ada di folder di Drive, silakan dicatat. Nanti bisa dipakai buat belajar. Sebenarnya mau belajar apa ya, mau yang advance, mau yang intermediate ataupun yang level apapun, silahkan bisa belajar dari sini. Gitu ya. Ini linknya silahkan dicatat. Kemudian, nah sekarang ngobrolin tentang soalnya. Sekarang soal tentang tesnya. Tesnya sama, akan ada 2 section. Yang session pertama itu adalah listening. Session kedua adalah reading. Oke, sama kayak kemarin jenis soalnya. Yang listening pun ada 4 bagian ya, ada 4 part. Nanti kalian bisa ada gambaran soalnya seperti apa dengan membuka materi pembelajaran yang di slide sebelumnya tadi ya. 100 questions in 45 minutes itu untuk listening. Kemudian section 2-nya reading 100 questions in 75 minutes. Jadi waktu totalnya adalah berapa ini tolong hitungin? 2 jam ya, 2 jam untuk satu kali tes TOEIC CBT yang asli ya, bukan yang kayak kemarin gitu ya. Nah, ini yang paling penting untuk kalian perhatikan karena kita tahu bahwa situasi di kota kita belum membaik ya pandemi ini. Jadi memang ini keputusan dari kami dan juga saran dari instansinya sana. TOEIC CBT-nya ini yang computer based ini seperti kan tahu ya, CBT computer based test akan dilakukan dari rumah. Cuma memang mereka akan melakukan yang namanya monitor jarak jauh atau disebutnya ini ya remote proctoring gitu ya. Nah, device yang perlu kalian siapkan adalah 2, yaitu HP sama laptop gitu ya. Nah, untuk spesifikasi laptopnya atau komputer juga boleh, tidak harus selalu laptop ya. Kelihatan nggak? Bisa kebaca nggak, guys? Baca, Miss. Kebaca ya. Nah, minimal prosesornya harus Intel Platinum Dual Core. Ini kayaknya kebanyakan udah inilah ya. Kemudian minimal RAM-nya 2 GB, juga nggak terlalu tinggi banget kan ya. Bisa dibaca sendiri ya, resolusi layarnya kayaknya ya segini. Ini juga standar, kecepatan internetnya segini. Nah, ini diperhatikan banget ya, kalau ada yang rumahnya memang agak susah sinyal, atau carilah spot-spot yang kira-kira sinyalnya itu gampang gitu. Kemudian nih minimum OS-nya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang persyaratan pelaksanaan tes TOEIC atau CBT dari rumah. Ini yang perlu kalian perhatikan, karena ini bakalan akan mempengaruhi hasil kalian nanti gitu. Jadi mereka itu kan namanya lembaga profesional, jadi nggak akan main-main gitu ya dengan pelaksanaannya. Satu, kita ngomongin ke hardware-nya dulu ya. Laptop atau komputer yang harus dipunyai untuk tes dengan sistem operasi Windows. Jadi yang pakai Mac nggak bisa ya, atau Linux belum bisa dipakai. Ini aplikasinya cuma bisa diaplikasikan dengan operasi Windows. Kalau laptopnya silakan boleh punya siapa aja. Kalau punya sendiri, syukur-syukur punya sendiri ya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak punya, mungkin untuk saat mau melakukan tes ini bisa pinjem laptopnya punya saudara atau mungkin tetangga kalau mau minjemin ya gitu. Kok hilang?
Sebentar ya. Kemudian yang kedua, selain laptop, kalian harus nyiapin juga HP. Nah, untuk HP ini bebas, mau pakai yang Android atau iPhone kayaknya nggak mas, bisa nggak ya? Saya agak lupa. Intinya, HP ini nanti akan dipakai sebagai video yang akan memateri kalian. Jadi ketika kalian mengadakan tes nanti, itu tuh harus online. Jadi kelihatan kalian sedang mengerjakan tes. Makanya di HP-nya diminta untuk menginstal aplikasi Zoom. Nah, ketika nanti kalian ujian, kamera HP kalian nanti harus menghadap ke kalian yang sedang mengerjakan dan harus kelihatan tubuh kalian. Kemudian tampilan di laptop kalian dan kemudian segala hal atau benda yang terdapat di atas meja. Jadi harus kelihatan semuanya utuh. Gitu ya. Ini handphone Android atau iOS untuk pemantauan video call melalui Zoom selama tes berlangsung. Seperti itu ya. Nah, fungsi dari handphonenya tadi untuk memantau ujian kalian. Kemudian yang kedua, headset atau earphone. Ini wajib ya. Earphone-nya boleh pakai apa aja yang biasanya dipakai buat di HP, bisa juga. Karena ada listening kan ya. Jadi butuh ini. Kemudian pengisi daya laptop, ini charger. Kalau ada yang laptopnya harus selalu nge-charge, berarti sangat butuh ini. Ya, soalnya kalau laptop mati, otomatis ujiannya akan terganggu. Gitu. Kemudian koneksi internet dengan kecepatan seperti ini ya, bisa dilihat sendiri. Kita lanjut di persyaratan software sekarang. Untuk software dari laptopnya itu operasi Windows dengan tadi ya saya udah sebutin ya. Kemudian aplikasi Zoom yang harus ada di download di HP atau diinstal di HP, maaf. Nah, yang kedua adalah aplikasi TeamViewer. TeamViewer ini harus diinstal di laptop atau di komputer yang akan dipakai pada saat ujian. Fungsinya untuk apa sih? Kalau udah ada yang tahu sih, ini digunakan sebagai pemantauan dari jarak jauh kalau ada problem dengan aplikasi yang digunakan. Jadi si teknisinya nanti dari sana bisa menyelesaikan permasalahan dari jauh yang terjadi di ujian kalian di aplikasi yang kalau sedang kalian kerjakan di laptop kalian gitu. Makanya ini wajib untuk di-download gitu, diinstal dan kemudian di-download. Kalau yang belum ada, silahkan cari di free ya, ini download free, jadi di-download dulu kemudian download dulu kemudian diinstal di device-nya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah Windows Media Player. Ini yang belum ada juga silahkan di-download dulu ya. Saya kurang tahu ini akan fungsinya untuk apa, tapi mungkin untuk sebagai playing listening-nya saya juga kurang tahu ya, tapi dipersiapkan saja gitu. Nah, sekarang ke persyaratan fasilitas dan ruangan. Nah, ini tolong diperhatikan juga. Satu, harus disediakan meja untuk meletakkan laptop. Meja apa aja ya, bebas, pokoknya asalkan meja datar bisa dipakai untuk meletakkan laptop gitu. Kemudian yang kedua adalah arah duduk peserta wajib menghadap tembok. Kemudian, saya lanjut dulu ya. Ruang pribadi yang terkunci, sunyi dan bebas dari lingkungan luar, jadi diharapkan tidak ada gangguan. Jadi ketika nanti kalian ngadain tes, bilang dulu sama anggota keluarga di rumah, kalian mau tes jangan diganggu, jangan ada yang keluar masuk gitu ya. Usahakan seperti itu. Kemudian hanya peserta tes yang boleh ada di dalam ruangan. Suhu udara yang nyaman, ini ya, tergantung ya. Maaf. Kemudian terdapat stop kontak yang terjangkau untuk melakukan pengisian daya laptop. Tadi seperti chargernya harus ada, takutnya kan. Jadi intinya ketika pas mengerjakan itu, charger harus selalu tersambung dengan stop kontak gitu. Kemudian di atas meja tidak boleh ada barang apapun, ini wajib juga, karena pengalaman kita dari tahun ke tahun memang ketika siswa ujian, di atas meja benar-benar harus bersih. Karena ya itu tadi dipantau dari jauh gitu. Dan kayak harus ada CCTV-nya yang mengawasi siswa mengerjakan. Jadi bukan cuma diawasi dari sekolah, tapi dari sananya juga gitu. Tapi yang boleh ada di atas meja tentunya laptop, mouse, kemudian charger, stop kontak. Nah, ini butuh kartu tanda pelajar.
untuk apa sih ngelihat NISN kalian? Sebenarnya nggak pakai kartu tanda belajar nggak apa-apa, asalkan ada NISN kalian. Kalian sudah tahu NISN kalian gitu. Jelas ya. Nah, ini nanti gambaran tesnya. Saya kecilin dulu. Nah, gambaran tesnya akan seperti ini. Nah, agak loading ya. Tunggu dulu. Ya, remote proctoring namanya, pengawasan jarak jauh. Ini dari sananya yang akan mengawasi ujiannya, definisinya. Nah, ini yang digambar sebelah kanan, ini yang live online proctoring. Ini adalah siswa yang mengerjakan. Jadi laptop siswanya menghadap ke meja, menghadap ke tembok. Di atas meja harus ini ya, clear lah istilahnya. Gitu. Ini sama ketika ujian yang tahun-tahun sebelumnya, walaupun dilakukan di sekolah juga tetap ada seperti ini. Gitu. Begitu, itu penjelasan singkat saya. Nah, saya minta tolong, kemarin memang kami sudah melakukan pendataan ya, untuk persiapan kelengkapan dalam pelaksanaan TOEIC CBT dari rumah ini. Cuma sekarang saya minta tolong dari penjelasan saya yang tadi, ataupun nanti setelah tanya jawab, tolong dicatat dulu, nanti saya ketikin di grup chat ya, di room chat, yang kira-kira merasa tidak bisa memenuhi persyaratan yang harus disediakan, nanti tolong isi form ini. Tetapi kalau untuk siswa yang memang sudah kira-kira nggak ada masalah nanti ketika ujian bisa mempersiapkan dari ruangan, software atau hardware, nggak perlu mengisi form di sini ya. Gitu. Ya, terima kasih, segitu cukup. Saya balikin dulu. Gitu penjelasan mengenai ini ya, persiapan untuk melakukan CBT atau TOEIC CBT dari rumah. Nah, seperti kalian tahu di penjelasan di awal kita, ini tuh kan sebentar. Maaf, saya ulang. Jadi seperti kita sampaikan di awal bahwa ini dari kita Semakbo tuh udah ngikutin beasiswa ini dari tahun 2017. Memang banyak siswa Semakbo yang bisa lolos untuk bisa ikut tes seleksi ini. Nah, kalian kalau tes sendiri itu bayarnya 675.000. Mahal banget ya. Dan ITC ini adalah lembaga yang memang sudah tersertifikasi secara internasional untuk mengeluarkan tes ini, dan sertifikat kalian pun nanti akan diakui secara internasional dan kalian bisa mendapatkannya secara free gitu. Dan bukan kayaknya sih ya, biasanya nanti yang kayak 3 besar gitu nanti akan ada reward juga dari PSMK, Kemdikbud atau dari ITC-nya. Nah, tahun 2018 itu ada senior kalian yang kebetulan jadi juara 1 se-Indonesia dengan nilai skor tertinggi hampir 990. Waktu itu dari PSMK-nya datang ke Semakbo ya untuk melakukan wawancara dan bla 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 gitu ya. Kami harap nanti kalian juga bisa mendapatkan pencapaian seperti itu. Tapi intinya sih lakukan aja yang terbaik untuk mendapatkan skor yang tertinggi. Kan nanti kan skor itu buat kalian juga, bukan buat sekolah gitu. Gitu penjelasannya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Dari Azril, Miss ingin bertanya, jika di tengah-tengah tes ada gangguan jaringan bagaimana Miss? Nah, makanya harus di-download yang aplikasi TeamViewer tadi, ya, biar ada pantauan gitu. Nah, nanti insya Allah dari sekolah juga memantau kalaupun ada masalah, ataupun dari sananya ada CP yang bisa dihubungi, jadi bisa memberikan solusi nanti diapakan, harus bagaimana, begitu. Itu ya, Azril ya. Jadi nggak usah khawatir, intinya sih dipersiapkan dengan baik aja, yang jaringan spot di rumah yang jaringannya bagus, kemudian yang ruangannya juga memadai dengan persyaratan yang diminta dari sana.
eh, kalaupun nanti ada masalah, tenang aja, pasti dicarikan solusinya gitu. Intinya sih komunikasi harus lancar gitu aja ya. Gitu. Dari Muhammad Genta 13.7, Miss, untuk laptop yang harus selalu tersambung dengan chargernya, kalau tiba-tiba mati listrik bagaimana? Ini semoga enggak ya. Kalau mati listrik berarti internetnya terganggu juga gitu ya. Kalau ada case-case tertentu sih mungkin nanti tesnya akan diundur atau seperti apa ya. Tapi semoga enggak. Nah, untuk menghindari ini, sebelum pelaksanaan tes tadi, usahakan laptopnya sudah terisi baterai secara full gitu. Dan ketika pelaksanaan tes, chargernya harus selalu nyambung dengan stop kontak gitu ya. Tapi semoga nggak mati listrik ya, karena kalau saya sih khawatirnya bukan mati listriknya, tapi internetnya yang ikut mati juga gitu. Kalau internet mati kan istilahnya kalian jawaban kalian nggak akan tercatat di sana gitu. Tapi kalau case itu terjadi, saya ini sih pasti nanti ada kayak susulan atau ada pergantian hari gitu. Gitu ya tentang. Kemudian Muhammad Reza di 13.7. Aduh, pertanyaannya ini saya susah jawabnya nih. Ada yang bisa jawab nggak nih dari Reza? Intel Platinum yang dimaksud merupakan Intel Pentium atau Intel Xeon Platinum, Miss? Tadi emang saya nyebutin Platinum ya? Kayaknya, sebentar saya cek dulu. Oh iya, Intel Platinum Dual Core. Saya nggak bisa jawab untuk yang ini. Ada yang bisa bantu nggak ya? Mungkin ada yang ngerti. Tapi kayaknya Intel Platinum, Intel Pentium, kan jelas ya Intel Platinum Dual Core gitu. Intinya di situ. Jadi paling rendah di situ. Nanti coba dicari-cari sambil browsing ya. Level Platinum itu seperti apa gitu. Maaf saya nggak bisa jawab yang ini. Gitu ya Reza, maaf ya Ja. Lanjut, Denta, terima kasih. Oke, Raisen dari nggak ada kelasnya. Miss mau tanya, tadi kan disuruhnya menghadap ke tembok. Kalau hadap ke jendela boleh tidak, Miss? Di depan jendela cuma ada tanaman. Jangan sih ya. Kalau jendela kan masih nanti takutnya curiganya panitia dari sananya tuh menganggap ada orang yang dari luar gitu. Nah, solusinya jendelanya tutup pakai korden atau pakai apa kayak ya yang bisa buat menutup yang memang benar-benar akan safe gitu loh, nggak ada kecurigaan dari sana gitu. Gitu ya Raisen, ini saran saya. Jadi jangan ngadep jendela, usahakan sih digeser aja dulu deh, nyari yang tembok ya. Dari M. Raihan Profiansyah, Miss mau tanya, untuk Zoom-nya harus pakai HP atau bisa pakai laptop? Nah, ini kalau menurut saya sih bisa pakai laptop, kalau memang ada 2 laptop di rumah ya, silahkan. Intinya yang dipakai untuk tes itu adalah laptop, nanti aplikasi tesnya itu harus diinstal di laptop. Nah, untuk proctoringnya, atau remote proctoringnya tadi, adalah aplikasi Zoom. Intinya harus kamera nyala gitu. Jadi, menurut saya sih mau pakai laptop atau HP jadi nggak masalah. Kalau memang ada laptop 2, enggak gitu ya. Raisen, maaf kalau hadap jendela. Tadi udah dijawab ya, Raisen ya. Renova Faras 13.8. Jika laptopnya tidak bisa nyambung ke earphone, bagaimana, Miss? Dan internetnya harus 1 MB per second. Iya, benar. Dicek dulu ya. Ada ini kan ya aplikasi buat ngecek free internetnya kekuatannya seperti apa. Earphone ya harus ada gitu. Kena apa ya? Kalau nggak bisa berarti mungkin suaranya tidak keluar lewat earphone ya, cuma nanti takutnya tuh kaliannya nggak konsentrasi ketika ngerjain gitu kan. Kebayang ya listening dengan suara, kecuali bisa nyediain speaker dengan suara yang keras sih mah nggak aja. Tapi udah coba aja sih menurut saya, kalau memang earphone-nya nggak bisa nyambung. Next, Mutiara. Miss mau tanya kan prosesor minimal komputernya itu Intel Platinum Dual Core ya. Kalau yang pakai prosesor AMD bagaimana ya? Sebentar saya tanyain dulu ya.
Maaf, saya juga nggak bisa dengan lengkap jawab ini. Nanti ini mungkin pertanyaannya menyusul ya. Silakan siswa-siswa dengan permasalahan yang nggak yakin dengan prosesornya, boleh mengisi link yang saya ketikkan di room chat tadi ya. Nanti kami jawab lewat broadcast atau apa. Nah, teman-teman nih yang ngerti tentang teknis atau teknologi seperti ini, mungkin bisa bantu jawab ya. Ada yang bisa bantu jawab? Ada nggak? Langsung ngomong aja kalau bisa. Nggak ada respon, baiklah. Gitu ya, maaf ya Mutiara, saya belum bisa jawab untuk yang ini. Nah, AMD sendiri ini kan levelnya juga banyak ya, jadi tergantung juga. Coba sampai di browsing dulu ya, kekuatannya seperti apa. Gitu. Mas, maaf linknya nggak bisa dibuka ya, nanti versi saya buka ya. Next, dari Abdul Hakam. Kalau nggak ada kartu tanda pelajar nggak apa-apa, yang penting ada NISN. Jadi kartu pelajar itu dipersiapkan untuk melihat NISN kalian. Nah, kalaupun kartu pelajarnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting itu kalian siapkan nomor NISN kalian. Gitu. Seperti kemarin saat ngerjain tes seleksi. Ada daftarnya juga kan ya, waktu kita ngasih pengumuman nomor peserta. Nah, itu aja dicatat gitu nomornya. Tetapi memang pengalaman kami tahun kemarin, kami itu menyarankan siswa untuk mencatat NISN-nya di kertas kecil, itu juga dilarang sama mereka karena nanti dianggap kayak bawa contekan gitu. Jadi gimana caranya kalau kalian memang nggak punya kartu tanda pelajar, ya mencatat NISN itu disembunyiin lah. Kalau nggak hafalin ya, kan nomornya cuma dikit kan, hafalin nomornya. Gitu. Itu ya BH-kan. Next. Raihan, Miss, saya ingin bertanya apakah untuk tes TOEIC ini memiliki website resmi sehingga dapat mempelajari lebih lanjut mengenai tes yang akan dilaksanakan. Website resmi saya kurang ada, websitenya ITC, cari aja ya, ITC. Huruf I, T, sama C. Cari aja di internet, cuma saya kurang tahu apakah mereka menjelaskan tentang TOEIC ataupun menjelaskan tentang materi-materinya itu gitu. Mungkin ada karena dia kan lembaga profit ya. Jadi ya paling kebanyakan adalah ngasih promosi gitu. Tapi coba aja diakses. Nah, untuk informasi tentang TOEIC ini bisa juga diakses di DIT PSMK, dari websitenya DIT PSMK. DIT PSMK. Nanti ketik aja di browser, nanti akan mengarahkan kalian ke webnya di PSMK itu. Untuk kalau kalian mau cari informasi tentang beasiswa ini ya, cuma jadi ini loh, ini tuh programnya Kemendikbud di bawah di Direktorat PSMK yang membawahi SMK. Nah, mereka bekerja sama ITC. Jadi ITC ini adalah pihak luar, bukan di bawah Kemendikbud. ITC inilah yang mengelola segala pelaksanaan tes ini gitu. Cuma untuk segala pendanaan dan bla 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 programnya itu semuanya dari PSMK tadi gitu. Jadi informasi tentang program ini silakan boleh dicari dari dua sumber tadi gitu ya. Kalau untuk materi saya sarankan kalian buka link saya kasih tadi. Saya sudah downloading semuanya lengkap di situ. Itu ngajarin dari listening sampai readingnya. Untuk latihan yang lain boleh cari di internet, banyak banget sumbernya buat kalian belajar TOEIC ini sebagai persiapan kalian. Karena apa ya, semakin sering kalian belajar, kalian semakin hafal jenis-jenis soalnya atau tipe-tipe soalnya seperti apa. Gitu. Jadi semakin hafal seperti itu, nanti kalian lebih mudah untuk ngerjain. Gitu ya. Saya lanjut ya, pertanyaan masih banyak nih. Ini saya kan nggak ada laptop, jadi pakai komputer. Nah, komputernya di lantai 2, menghadapnya ke lantai bawah. Kalau komputer menghadap ke lantai bawah, kumaha caranya? Menghadap ke ini ya maksudnya ya, apa relay ya? Ya coba dipindah dulu posisinya ya. Usahakan dipindah dulu menghadap ke tembok gitu sih saran saya biar memenuhi permintaan ini, bukan permintaan, memenuhi kelengkapan persyaratannya. Gitu ya Nindita. Kalau bisa sih dipindah dulu posisinya biar menghadap tembok. Kalau enggak ya saya nggak ada masukan lain sih. Masukan saya adalah dipindah dulu gitu. Masih ada waktu ya untuk pindah mah insya Allah. Next, Raihan Ghazali, Miss yang satu lineup. Oh ini nih. Line up Intel Xeon Platinum itu tergolong high specs. Jadi mungkin lebih ke arah Intel Pentium Platinum Miss gitu kata Raihan.
Ya, Reza, semoga paham. Miss, prosesornya harus wajib Intel. Hilmi, iya, jawabannya ya. Harus Intel, harus kayak tadi. Next, dari Novel Khairulyanto, 13.1. Oh, ini bantuin juga. Sebenarnya itu Pentium, Miss. Soalnya kalau saya cari Google, Intel Platinum hasilnya Intel Xeon yang merupakan prosesor untuk server, Miss. Kalau saya baca-baca lagi. Saya nggak bisa jawab ini ya. Nanti saya kasih ini deh, saya diskusi dulu sama teknisi dari Smartboard dari sana. Nanti kita kasih penjelasan di broadcast aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan lewat chat aja untuk masalah prosesor ini. Nindita, nah di ruang keluarga ya makanya untuk tes ini pindahin aja dulu gitu ya. Di setting dengan ruangan khusus gitu, pindahin aja ke kamar malah nggak apa-apa gitu. Untuk sementara kan habis itu dipindah lagi ya untuk melaksanakan tes ini aja gitu ya Nindita, daripada nanti ada permasalahan boleh ujian atau enggak kan kalau kita nggak memenuhi. Jadi kalau menurut saya sih persiapkan sesuai dengan syarat dari sana gitu ya. Iya, terima kasih ya tadi yang sudah bantu jawab tentang prosesor ya. Dari Azril lagi, Miss untuk tes listening audionya diulang berapa kali ya? Yang kemarin waktu tes seleksi berapa kali diulangnya? Nggak diulang, Miss. Langsung jalan kan ya? Langsung jalan sekali doang. Terus untuk satu soal diulang 2 kali nggak? Enggak, itu satu sekali. Seingat saya sekali doang. Bisa di back nggak? Enggak. Nah, kayaknya Miss. sama. Saya nggak lupa, saya jujur lupa, tapi kayaknya memang nggak bisa di back, jadi akan jalan terus untuk listening. Cuma kalau untuk reading memang pasti bisa dikasih kesempatan untuk review, gitu ya. Jadi listening, kalau tips dari saya, kalau kalian pas ngerjain listening itu, apa ya, kalau dulu masih ingat penjelasan saya tentang UN bagian listening, itu aplikasikan. Yang kedua adalah, kalau kalian udah mentok nggak tahu jawabannya, harus kudu dijawab gitu. Dan ketika kalian sudah pertanyaan nomor 1 udah nggak ngerti jawabannya, asal aja langsung fokus ke nomor 2, jangan dipikir-pikir lagi pertanyaan nomor 1 karena nggak akan bisa nge-back lagi. Biar fokusnya itu langsung ke next question gitu ya. Next pertanyaan selanjutnya ya. Untuk teknis jadwal pelaksanaan, apakah tiap kelas berbeda atau enggak, belum tahu. Ini masih menunggu penjadwalan dari sana, gitu. Dan sampai hari ini belum ada informasi dari sana akan dilaksanakan hari apa, apakah nanti serentak atau enggak, ataupun berbeda kelas atau dipilih seperti apa, jadi belum ada. Jadi tunggu informasi aja untuk penjadwalannya, gitu ya. Fardan, pertanyaan dari Fardan. Next, Alfanza, Miss untuk bajunya bebas atau pakai kemeja? Untuk baju sih nggak ada aturan ya. Kayaknya mungkin boleh bebas pantas, maksudnya yang formal ya. Formal. Nggak ada aturan sih soal ini ya, nggak dibicarakan ya. Intinya asalkan pakai baju gitu aja, tapi bajunya yang sopan ya. Jangan juga pakai celana pendek juga jangan ya. Intinya baju yang sopan gitu. Untuk baju belum ada informasi ya, Alfanza, maaf. Nanti diinformasikan lagi. Saya catat dulu. Next, Bintang Rizky, nggak boleh prosesor Ryzen, Miss. Aduh, prosesor apa ya? Saya nggak ngerti nih. Saya catat dulu deh untuk prosesornya nanti ya. Nanti kita jelasin lagi soal ini. Saya coba tanyakan juga sama teknisinya ya. Maaf ya, Ki. Miss, dari Fadia, 13.7. Miss, pada saat ujian apakah harus menggunakan seragam? Tadi udah dijawab ya. Fardan Roiza, Miss, sistem penilaian apakah salah di minus atau nol? Untuk penilaian tidak ada nilai minus ya, tidak ada nilai minus di TOEIC maupun TOEFL, itu tidak ada nilai minus ya, jadi nol. Jadi makanya kalau nggak bisa kudu dijawab gitu karena nggak akan dikurangi. Miss, boleh minum nggak pas tes? Di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya itu nggak boleh ada makanan dan minuman. Ya, seperti tadi dibaca di persyaratan ruang itu di atas meja cuma boleh ada laptop, mouse, kemudian charger sama kartu pelajar. Selain itu nggak boleh ya. Jadi minum ataupun makan tidak diperbolehkan. Gitu ya Raffi.
Pertanyaan dari Raffi 13.9. Ini Naufal bantu jawab pertanyaan bintang tadi ya, yang prosesor ya. Terima kasih Naufal, katanya bisa. Atau ayo yang ngerti tentang prosesor ngomong dong, biar saya juga ngerti, jangan di chat, biar saya nggak bacain, capek nih. Iya, Salah Miss, satu, bisa ada file. Raihan. Ayo Han, Kenapa, Miss? ya, coba Pertanyaannya apa? tentang prosesor tadi. Ayo Raihan Oke, duluan. Ya Novel nanti bantuin ya. Jadi Iya. Silakan. buat AMD yang setara sama Intel Pentium dual core ya. Raihan Itu nyalain kalau videonya dong, maaf bentar, biar temennya lihat. lagi gelap, Miss, lagi mau hujan. Ya udahlah, silahkan lah. Yuk lanjutin, maaf. Ya, jadi kalau yang setara sama Intel Pentium dual core itu setahu saya AMD Athlon X2 biasanya. AMD Tapi apa, maaf? Athlon, ATHLON. Jadi dan AMD itu pun juga udah jarang, rata-rata laptop yang sekarang tuh biasanya AMD A8, A9, yang mana itu mungkin setara sama i3 mungkin, Intel Core i3. Jadi ya itu bisa ngejawab mungkin insya Allah. Terus yang Intel Xeon tadi kan udah kejawab, sama Ryzen tadi yang ditanya nama Bintang. Untuk AMD Ryzen sendiri itu setara sama Intel Core i-series. Misal Ryzen 3, berarti dia setara sama Intel Core i3, dan seterusnya. Gitu aja, Miss. Intel i3 tadi sama, 3 ya, berarti di atas 2 core ya? Iya, Miss. Oh gitu, oke. Nah nanti kalau ada, Nova mau nambahin? Enggak, bukan saya Miss tadi yang ngomong. Siapa tuh? Saya Miss. Siapa tuh kamu? Saya. Izadin. Bisa, Din. Nyalain Izadin. videonya dong, Din. Iya. Lagi gelap juga, Miss, mau hujan. Atuh kalian mah gelap-gelapan ya. Iya, Miss. Mau hujan, Miss. Ya, silakan. RG, ada pertanyaan, G. Kalau Intel Celeron gimana? Celeron ya, pertanyaan yang bagus. Novel mungkin bisa bantu jawab. Itu kan setara ya kalau setahu gue ya. Kayaknya sih bisa Celeron. Masih terbilang baru sih daripada Pentium mah. Ya, udah terjawab. Ada yang nanya lagi nggak sekarang nih tentang prosesor? Mumpung ada ahlinya. Bukan ahli banget. Ya, setidaknya kan lebih tahu daripada saya. Silakan yang mau nanya lagi tentang prosesor. Yang udah nanya di chat tapi belum saya baca, mangga sekalian nanya aja. Nggak ada, saya lanjut ya. Terima kasih ya Raihan, Noval, Sama-sama, Miss. Sama-sama Miss. Sama Zadin ya. Nanya ya tadi Zadin. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaannya banyak banget deh. Ben nanya, Miss, kalau tempatnya kayak gini boleh nggak kayak gini tuh kayak apa, Ben? Ben, halo Ben. Can you speak? Kayak gini, Ben. kayak gini. Kayak gini tuh kamu are you turning on your video? Ya. Wait. Belum ngadep tembok sih, Ben. Saya takutnya ini ya belum diperbolehkan ya. Jadi benar-benar ngadep tembok itu kan masih ada celah-celah apa ya, rak-rak itu kan. Jadi takutnya mereka ada kecurigaan untuk nyimpen apa sesuatu di situ. Jadi astagfirullahaladzim, ngagetin orang banget, Ben. Gitu ya, Ben. Jadi arahin cari meja aja, meja lipat ya. Kalau memang nggak ada meja yang tinggi, meja lipat juga nggak masalah. Hadapin ke tembok. Gitu ya, Ben ya. Ben? Ben? Jawab, Ben. Ya. Oke, saya lanjutin. Lanjut ya pertanyaannya ya. Dari Mutiara Khairun Nisa 13.2. Miss, kan itu 2 jam waktunya. Antara listening sama reading ada jeda waktu enggak? Jawabannya adalah enggak. Jadi ketika listening selesai, langsung next lanjut ke reading. Enggak ada waktu istirahat. Yang apa ya,
Jadi yang suka beseran tuh pipis dulu gitu, minum-minum dulu, jangan sampai lapar. Takutnya pengalaman saya ketika selesai mengerjakan pusing jujur. Jadi kenyangin dulu, tapi jangan terlalu kenyang takut ngantuk ya. Minum dulu, tapi juga ke toilet dulu untuk buang air kecil, biar jadi nggak boleh meninggalkan tempat ujian juga gitu. Dan nggak ada jeda ya. Gitu ya Mutiara Khairunisa jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi Fahriansyah. Kalau di mejanya ada speaker sama koleksi buku saya gimana, Miss? Maaf Raffi, itu juga nggak boleh. Kan tadi udah jelas persyaratannya adalah nggak boleh ada benda apapun di atas meja. Jadi dipindahin dulu. Gitu ya, Fi ya. Gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Raffi. Ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas semuanya? Kira-kira bisa menyiapkan itu enggak? Halo guys. Siap nggak dengan kelengkapan yang harus kalian penuhi? Nah, saya ketikkan lagi ya untuk link yang siswa, yang hanya siswa yang kira-kira tidak bisa memenuhi persyaratan yang disebutkan tadi, silahkan isi di link yang saya ketikkan di room chat ya. Silahkan, ada pertanyaan lagi nggak? Miss mau nanya, Miss. Silahkan. Nanya lagi. Siapa ini? Fardan ya? Ini buat persyaratannya itu kan harus ngadep tembok. Ya. Nah itu benar-benar harus tembok, Bu. Sebab kalau di saya, Bu, temboknya itu di bagian atas ditempelin alas, Bu, alas buku. Tempelin alas buku. Buat semacam papan gitu buat naro buku. Ada nggak di rumah yang ada tembok polos gitu dan nggak ada apa-apanya? Benar-benar ngadep tembok gitu. Berarti harus pure tembok ya, Miss ya? Iya. Daripada, kalau menurut saya daripada nanti ada problem, mending ikutin persyaratan dari mereka. Takutnya nanti jadi terdiskualifikasi aja, jadi nggak keluar hasilnya gitu. Gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi cari, kan cuma 2 jam ya, nggak lama, dan hari itu aja gitu loh. Jadi cari dulu spotnya gitu. Itu ya, Fardan dan yang lainnya yang mungkin ada permasalahan dengan tempatnya atau ruangannya. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Cukup? Sofia, nanya. Abdul, maaf kalau nggak ada masalah dengan persyaratan tadi, nggak perlu isi formnya ya. Nggak perlu, kalau memang sudah siap dengan persyaratan tadi, nggak perlu isi formnya. Lutfia, Miss mau bertanya, kalau depannya tembok tapi belakangnya tempat tidur, boleh Miss? Boleh, kan persyaratannya ngadep tembok, belakangnya mau benda apapun nggak masalah. Gitu. Kan nanti kan mata kalian ngadepnya ke tembok, bukan lihat ke tempat tidur gitu. Gitu ya, Lila ya. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Yuk, mau bisa bertanya. Saya nanti kalau ngechatin satu-satu saya yang capek ngejawabnya. Sudah cukup semuanya? Hilmi, Miss, kalau sekarang nilai berapapun bakal ada sertifikatnya, Miss. Iya, benar. Nilai berapapun ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu sertifikat TOEIC. Ya. Nanti ada readingnya, skornya berapa, kemudian listeningnya berapa, nanti ada total skornya gitu. Bentuknya kayak gimana ya? Bukan sertifikat yang kalian sering dapatkan gimana ya? Penghargaan kepada bla bla bla. Telah melaksanakan bla bla, bukan seperti itu. Nanti itu bentuknya kayak nilai gitu. Jadi kertas ya, pasti kertas lah ya. Ini ada kertas kayak gini, jadi nanti ada skor di sini gitu, nilai skornya utuh, dan listeningnya berapa, readingnya berapa, terus bawahnya itu penjabarannya gitu. Gitu. Coba cari aja sertifikat TOEIC ITC gitu di browser, mungkin ada contohnya. Gitu ya Hilmi. Jadi makanya saya mau ucapkan selamat buat kalian sudah lolos ini seleksi ini, kemudian ikut tes, karena
675.000 itu lumayan banget gitu loh. Dan kalian bisa mendapatkannya dengan free tanpa harus bayar dan dapat sertifikat yang berlevel internasional. Gitu ya. Ada lagi? Silakan, udah asar nih. Ada cukup? Jawab dong. Cukup, Ya, guys. Miss. Cukup ya. Cukup. Saya hitung sampai 10. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miss, Iya, saya mau nanya yang Siapa install kamu? TeamViewer, Miss. novel. Gimana novel? Kan saya udah download TeamViewer-nya, Mm-mm. terus mau nginstal. Nah, itu ada pilihan how do you want to use TeamViewer. Terus ada pilihannya company, commercial use, personal, sama both of the above. Nah, itu pilihnya yang mana ya, Miss? Maaf ya, ada 3 pilihannya. Yang pertama apa? Company atau commercial use. Company, commercial use. Terus yang kedua, personal atau non-commercial use. Terus yang ketiga, both of the above. Both berarti both of the above. Berarti pilihan yang 2 Iya. doang. Kayaknya yang personal Iya. ya. Yang personal, Miss. Nah, soalnya kalau yang company itu nanti kan kamu diminta untuk masukin email company-nya gitu. Setahu Oh. saya. Nah, kamu kan nggak ada hubungan sama company apa-apa. Jadi ya yang personal. Jadi memang untuk laptop kamu sendiri gitu. Oh iya, Miss. Siap, Miss. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Ya, Cukup ya? Yaudah, cukup segitu aja. Kalau gitu saya akhirkan sosialisasi persiapan TOEIC CBT dari rumah. Silakan ini update terus informasi dari kami. Pertama tentang pelaksanaannya, kemudian untuk yang pembelajaran tuh penjadwalannya nanti apa, maksudnya teknisnya seperti apa dan yang lain-lainnya nanti akan kita informasikan ke kalian. Dan ya oke, saya cuma sekian. Terima kasih semuanya sudah bergabung dan terima kasih juga tadi yang sudah membantu saya untuk menjawab. Untuk siswa-siswa yang ada maksudnya tidak bisa memenuhi kelengkapan persyaratan, nanti kita akan coba bantu untuk mencarikan solusinya. Semoga ada solusi ya yang bisa kita lakukan bersama. Nah, ya udah gitu aja, cukup ya. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh chat saya atau Miss Leoni. Gitu ya. Terima kasih. Silakan leave room ini. Sudah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you, Miss. Oh, Terima kasih, Miss. Ya. terima kasih, Miss.